Halo, Rasa Jelajah edisi Sabtu 11 April tahun 2026. Gue mau ajak kalian balik ke bakso mie ayam tenanan. Jujur, gue langsung takut pas lihat parkirannya. Lo lihat sendiri deh, ini antrean orang mau beli bakso atau antrean mau dapat bantuan sosial? Rame banget. Nggak masuk akal. Gue kasih saran di awal ya. Kalau lo tipe orang yang darah tinggian atau gampang emosi, mending putar balik. Di sini, lo nggak cuma beli bakso, tapi lo perlu siapkan kesabaran kayak antri bansos dan AC. Portable, kalau boleh pasang di sana, lihat aja sendiri. Gue dateng jam segini aja udah kayak lautan manusia. Bau matahari, desak-desakan, dan suara piring yang gak berhenti bunyi itu bener-bener ngetes mental gue. Masalahnya bukan cuma jumlah orangnya yang mau makan, tapi fasilitasnya yang menurut gue ya gitu deh. Meja dan kursinya terbatas. Lo harus siap siaga, kayak lagi main kursi panas di acara 17-an. Begitu ada yang berdiri, lo harus gercep ngetek tempat. Kalau enggak, ya lo bakal makan sambil berdiri kayak lagi upacara. Terus soal pelayanannya nih, stafnya emang satset, gerak cepet, tapi ya tetap aja kategorinya masuk kura-kura sariawan. Kalau satu kecamatan datang ke sini saat jam sibuk, satu mangkok nyampe meja itu butuh waktu yang cukup cepetan, 5-10 menit buat lo dapat hidayah 2 kali. Gue sempet ngitung, dari gue duduk sampai pesanan datang. Jadi, tips pertama dari gue, bawa temen yang pinter dongeng, biar lo nggak kaget nungguin pesanan. Gue sempet mikir, apa nggak ada tukang bakso lain di Jakarta Selatan sampai Depok? Kenapa semua orang numpuk di sini kayak lagi ada pembagian harta karun? Tempatnya panas, gerah, dan lo bakal makan sambil diliatin orang yang lagi nunggu giliran duduk. Rasanya kayak lagi makan di bawah tekanan intimidasi. Lo nggak bisa santai karena ngerasa diusir secara halus sama mata-mata yang lagi ngantre. Tapi ya, inilah kenyataannya. Bakso tenanan ini emang tempat yang bikin gemes sekaligus bikin penasaran. Antrean tinggi, kecepatan pelayanan juga bagus. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Setelah perjuangan gue keringetan dan kaki pegel, apakah rasanya masih sebanding sama emosi yang gue keluarin? Jangan kemana-mana. Habis ini kita bedah isian mangkoknya. Oke, perjuangan fisik selesai. Sekarang saatnya pembuktian. Begitu mangkoknya mendarat, hal pertama yang gue lakuin bukan foto, tapi hirup aromanya, wangi kaldu sapinya. Jujur, ini berisik banget di hidung. Gue nggak lihat lapisan minyak yang lebay, tapi kuahnya itu keruh, tanda kaldu asli. Bukan cuman air, dikasih micin masal. Gue seruput kuah originalnya dulu sebelum kena sambal. Dan boom! Seger banget men, gurihnya itu sopan tapi nendang. Ada aftertaste manis alami dari rebusan tulang yang lama. Ini yang gue sebut kompensasi dari antrean tadi. Rasa kesel gue yang tadi udah diubun-ubun, tiba-tiba turun ke leher karena kesegeran kuah ini. Rasanya kayak nemu oase di tengah gurun grogol. Sekarang kita bedah bintang tamunya, bakso urat. Lihat deh, teksturnya di kamera zoom in. Ini bukan tipe bakso halus yang kenyal-kenyal karet. Begitu lo belah, serat dagingnya kelihatan jelas. Pas masuk mulut, teksturnya kasar, uratnya kerasa kretes-kretes. Tapi nggak bikin gigi lo mau lepas. Ini beneran daging yang dikasih bumbu, bukan tepung yang dikasih nyawa. Terus mie ayamnya, tipenya mie kecil yang kenyal banget. Nggak lembek, bumbunya itu tipe yang oily tapi gurih-gurih manis. Pas diaduk sama sambal ijonya yang khas di sini, rasanya jadi makin absurd tapi nagih. Ada perpaduan antara kenyal mie, garingnya sawi, sama ledakan rasa dari bakso uratnya. Di titik ini gue mulai mikir, pantesan orang pada mau jadi zombie antrean di sini. Ternyata bayarannya sepadan. Gue sempet ngobrol tipis sama bapak-bapak di sebelah gue yang keringetannya udah kayak abis maraton. Alasan dia simple, di Jakarta banyak bakso enak, Mas. Tapi yang konsisten, rasanya dan harganya tetap kaki 5. Tapi rasa bintang 5 itu jarang. Dan bener sih, harganya masih sangat bersahabat buat dompet tanggal tua. Meskipun lo udah the ghosting pelayanan yang lama. Begitu suapan pertama masuk, lo bakal langsung maafin semua kesalahan mereka. Inilah alasan kenapa tenanan gak pernah sepi. Mereka nggak jual kemewahan,
Mereka nggak jual kecepatan, mereka jual kepastian rasa. Orang balik lagi karena mereka tahu rasa yang mereka dapetin hari ini bakal sama enaknya sama rasa 3 tahun lalu. Ada semacam rasa puas yang nggak bisa dibeli pas lo akhirnya berhasil menaklukkan satu porsi. Penuh ini di tengah herek pikak orang yang masih antre di belakang lo. Rasanya lo jadi pemenang hari ini. Oke, setelah mangkok gue bersih tak tersisa, sekarang saatnya gue kasih kesimpulan. Jujur ala rasa jelajah. Dengerin baik-baik ya, biar lo nggak salah ekspektasi. Bakso tenanan ini bukan tempat buat lo yang mengutamakan kenyamanan, titik. Enggak ada tawar-menawar. Kalau lo tipe orang yang pengen makan tenang, pakai AC. Dengerin musik lofi, atau pengen pelayanan yang satset panggil embiok-embeok, langsung datang. Mending lo hapus tempat ini dari daftar tujuan lo. Di sini itu keras, men. Lo bakal makan di tengah hawa panas Jakarta. Desak-desakan dan suara klakson yang bersahutan. Belum lagi soal parkir. Buat lo yang bawa mobil, gue cuma bisa bilang, good luck. Parkirannya itu hampir nggak ada yang banner-banner layak buat roda 4. Lo bakal pusing nyari selipan di pinggir jalan yang sempit. Jadi, saran gue, bawa motor atau naik ojol aja, biar mental lo nggak habis di urusan parkir doang. Audit rasa versi rasa jelajah, skor final dan penilaian absurd. Jadi, apakah sepadan? Buat lidah gue, iya. Tapi buat mental gue, tergantung mood. Skor akhir dari Detektif Rasa. Jelajah untuk bakso mie ayam tenanan. Rasa 9,5/10. Ini juara? Nggak bisa didebat. Harga 9,10 sangat bersahabat buat dompet tanggal tua. Tapi kenyamanan dan kecepatan 2,10. Lo beneran lagi diuji di sini. Vonisnya, ini adalah tempat buat pemuja rasa yang rela menderita demi suapan surga. Kalau lo cuma pengen sekadar kenyang tanpa mau ribet, cari tempat lain. Tapi, kalau lo pengen ngerasain bakso yang beneran berjiwa, lo wajib mampir ke sini. Minimal sekali seumur hidup, biar tahu. Rasanya antre sampai lumutan itu gimana? Gue dari Rasa Jelajah. Makasih udah ngikutin perjalanan absurd gue hari ini. Jangan lupa like kalau lo pernah ngerasain penderitaan di sini. Dan komen di bawah. Tempat apa lagi yang menurut lo punya rasa bintang 5, tapi pelayanan? Kura-kura sariawan? Gue bakal samperin. Sampai ketemu di jelajah rasa berikutnya. Cabut!